Ananda tadi sudah dari jam 9 ya menunggu apa namanya menunggu Zoom-nya dibuka begitu ya. Kami ucapkan jazakumullah. Mudah-mudahan agenda pada hari ini begitu ya. Itu mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita akan dengarkan sharing pemaparan terkait dengan keutamaan berkurban. Temanya luar biasa nanti spesial ini dari Ustaz Badar, jazakumullah. Nanti kita siap dengarkan dan kita siap resapi begitu ya. Ada yang mungkin berkurban pada tahun ini, ada juga yang sudah di tahun-tahun sebelumnya atau mungkin tahun depan begitu ya. Tahun depan. Nah, ini di sini sebagai bekal gitu ya. Harapannya bisa berkurban gitu ya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Eh, Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ananda semua, ya ini juga sudah mulai banyak yang bergabung. Kami ucapkan jazakumullah khairan sudah bergabung pada hari ini untuk sama-sama sharing, sama-sama belajar terkait bagaimana luar biasanya berkurban. Berarti ya, bagaimana luar biasa berkurban yang nanti akan dipaparkan langsung oleh Ustadz Badar. Begitu ya. Ini sepertinya ada beberapa juga yang diajar langsung di kelas ya oleh Ustadz Badar, pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau, bagaimana beliau ketika menyampaikan luar biasa suka langsung masuk hati gitu ya, sudah terasa gitu ya apa yang beliau sampaikan. Nah ini pada hari ini juga kita fasilitasi untuk membedah terkait dengan kurban. Nah ini juga kami mengajak begitu ya, barangkali ada yang belum berkurban pada tahun ini, tahun depan gitu ya, tahun depannya lagi, silahkan kami membuka selebar-lebarnya insya Allah setiap tahun Al-Multazam melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Gitu ya. Itu di sini ada kambing, ada sapi yang sudah disampaikan mungkin ya playernya jauh-jauh hari di grup dan lain sebagainya. Ada yang apa namanya tipe A, tipe B kambingnya, kemudian sapinya tipe A, tipe B itu dipersilahkan. Atau ada yang ingin bawa sendiri dari rumah itu silahkan. Begitu ya, silahkan kumpul kita bareng-bareng sambil belajar begitu ya untuk Ananda semua menunaikan kurbannya di Al-Multazam begitu. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 56 menit ya, sekitar 4 menit lagi insya Allah. Ini sudah mulai banyak begitu yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran bisa meluangkan waktunya, atau mungkin ada di sini yang juga sudah tadi pagi melaksanakan sholat Id begitu ya, tidak apa-apa. Begitu ya, kita ikut di sini, bergabung di sini, belajar bersama begitu sebagai pengingat untuk kita semua begitu ya. Sehingga setiap tahunnya kita bisa memaksimalkan begitu ya, memaksimalkan amalan-amalan di Zulhijjah ini. Luar biasa. Di sini juga mungkin ada yang masih puasa Arafah begitu ya. Kami mengucapkan barakallah gitu ya. Semoga puasa kita diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Itu baik, kita lihat kembali sekitar 3 menit ya. Di sini sudah banyak yang sudah hadir. Yang baru hadir kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dalam agenda daurah kurban pada siang hari ini. Baik, kita cek Ustadz Badar sudah hadir, kemudian Ustadz Devi juga ketua panitia ya. Ini juga sudah sangat dikenal ya di santri semua, sepertinya semua santri kenal gitu ya. Kalau yang belum kenal, aduh ini kebangetan. Sekretaris pondok ya, Ustadz Devi juga sudah hadir. Kemudian Ustadz Yudi ya, Ustadz Yudi kita calling biar segera bergabung di tengah-tengah kita. Oke, baik, beberapa saat lagi kita akan mulai. Sebentar, kita calling jadi ya. Oke. Mau dimulai. Iya, oke. Baik, di sini udah banyak yang hadir. Jazakumullah khairan katsiran. Agenda kita insya Allah 2 menit lagi. 2 menit lagi kita akan mulai. Ini mudah-mudahan nanti ada door prize ya yang tadi datang awal ya. Di sini sudah tercatat ada 3 orang nih yang sudah datang awal tadi.
Nanti tinggal lagi ke wali asrama ya, doorpass ke panitia ketika masuk nanti. Oh iya, kami juga perlu informasikan bahwa untuk kedatangan santri yang baru ya, kedatangan santri baru atau pelaksanaan Morsa, insya Allah hari Senin besok ya. Hari Senin besok kedatangan santri baru, setelahnya pelaksanaan Morsa. Untuk santri lama kakak kelas nanti ya pekan depan gitu ya, itu untuk kedatangannya. Itu juga kami mengucapkan ahlan wa sahlan juga begitu ya kepada nanti santri baru, dan juga ada yang sudah berkurban gitu ya, padahal belum pernah mengikuti apa namanya mengikuti kegiatan di Al Multazam, dan alhamdulillah tapi sudah berkurban kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan, luar biasa. Mudah-mudahan spirit ini bisa tetap dijaga dan ditularkan kepada kita semua, oh gitu ya, spirit berkurban di Al Multazam. Dan juga kami perlu informasikan juga, ini beberapa hari yang lalu ada yang bertanya juga, kalau tidak apa namanya santri atau SDM Al Multazam boleh nggak kurban di Al Multazam? Oh boleh sekali, begitu ya. Barangkali ada tetangga, ada saudara dan lain sebagainya ingin berkurban di Al Multazam, oh silahkan, kami menerima seluas-luasnya, karena insya Allah apa namanya untuk di wilayah Kuningan dan sekitarnya Al Multazam sudah sangat luar biasa dikenal sekali, sehingga untuk pendistribusian hewan kurban itu sangat dibutuhkan begitu ya, sehingga insya Allah berapapun nanti jumlahnya hewan kurban, insya Allah panitia di Al Multazam siap menampung begitu. Jadi sekali lagi, barangkali ada yang bertanya mungkin ke Bapak Ibu atau ke Ananda semua santri Al Multazam, boleh nggak saya tetangga atau misalnya saudara atau siapapun ingin berkurban di Al Multazam? Oh silahkan, silahkan sekali. Nanti silahkan bisa langsung disampaikan nomor panitianya. Nanti panitia yang akan menindaklanjuti begitu ya untuk berkurban di Al Multazam. Itu bisa kambing, bisa sapi begitu ya, atau juga mungkin ada yang mau bawa kambing sapi sendiri, itu juga silahkan begitu ya. Kami fasilitasi. Baik. Alhamdulillah, sepertinya sudah bisa kita mulai agenda pada pagi hari ini. Ustaz Yudi, Ustaz Yudi, belum masuk ya Ustaz Yudi. Oke, baik, untuk sebentar nunggu Ustaz Yudi. Yang baru bergabung kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dalam agenda daurah kurban Al Multazam 1443 Hijriah. Baik, akan kita mulai agenda pada
pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Ustaz Haji Badruddin LC. Materi pada hari ini Ustaz kita, guru kita semua, adik-adik semua pasti sudah kenal beliau ya. Ada yang berinteraksi langsung karena beliau juga sering memberikan terapi begitu ya. Ada juga yang mungkin di kelas begitu ya, bertemu dengan beliau pasti sudah sangat kenal, mungkin khususnya SMP ya, yang belajar langsung dengan beliau. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Depi, Ketua Panitia Kurban, dan beliau juga Sekretaris Pondok. Pasti juga adik-adik semua pasti sudah kenal ya, sudah kenal dengan beliau. Sama-sama kita hormati, kita muliakan asatidz semua yang hadir pada pertemuan pagi hari ini di dalam agenda daurah kurban, dan juga tidak lupa adik-adik semua santri Al-Multazam dan juga Bapak Ibu wali santri yang juga ikut menyaksikan agenda daurah kurban 1443 Hijriah Al-Multazam pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan daurah kurban pada pagi hari ini untuk sama-sama belajar, juga mungkin sama-sama saling mengingatkan begitu, karena hakikatnya ada juga yang mungkin sudah tahu tapi terkadang kalau tidak diingatkan lupa gitu, sehingga penting adanya daurah-daurah seperti ini. Insyaallah mungkin ke depan akan terus kita laksanakan daurah-daurah sebagai pengingat. Kalau untuk santri pasti ya di kelas ataupun di asrama ataupun di masjid pastinya akan terus dilaksanakan, dan juga mungkin Bapak Ibu wali santri mohon izin juga mungkin ke depan kita sering mungkin memberikan daurah-daurah begitu sebagai saling mengingatkan kita, begitu sebagai sarana komunikasi kita juga. Dan juga selawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu dan juga adik-adik semua santri Al-Multazam, kepada hari ini alhamdulillah di beberapa, mungkin ada juga di sini Bapak Ibu wali santri dan santri semua yang melaksanakan sholat Id tadi pagi. Kami ucapkan barakallah, kami ucapkan selamat Idul Adha 1443 Hijriah, dan juga ada yang melaksanakan esok di Al-Multazam sendiri, insya Allah esok. Mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan dan juga amalan-amalan yang nanti kita akan laksanakan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang melimpah untuk hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu dan juga adik-adik semua santri Al-Multazam, kita buka agenda pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk menambah keberkahan di pertemuan kita, kita menyimak, kita dengarkan tilawah Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Yudi Tahjudin SPDI. Kepada Ustaz Yudi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا لكي
يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلمون وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Yudi Tahjudin SPDI yang tadi sudah membacakan kalamullah tilawah Al-Quran tadi. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan juga beliau yang membacakan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan, dengan keberkahan bagi kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan khususnya pertemuan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pertemuan yang tidak hanya sharing ilmu, yang tidak hanya mendapatkan ilmu tapi juga berpahala berlipat ganda insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tadi ada yang bertanya, katanya ada yang kesulitan sinyal. Kita juga buka di YouTube ya, di YouTube Al-Multajam Kuningan bagi Bapak Ibu atau mungkin temannya ya, ada Ananda semua temannya yang kesulitan mungkin via Zoom sinyalnya kurang, itu kita juga buka di YouTube-nya Al-Multajam Kuningan. Bisa langsung aja live di sana disaksikan atau mungkin nanti gitu ya. Baik, itu selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus mungkin nanti ada laporan begitu terkait agenda kurban yang akan dilaksanakan esok begitu ya di Al-Multajam oleh Ketua Panitia langsung oleh Ustadz Depi Imran Rusyadi SPDI. Kepadanya kami persilakan. Baik, cek. Bismillah. Pak Agus, jelas? Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang sama-sama terhormati, kita cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, Fadilah Ustaz Al-Hajj Badruddin Al-Si, hafizakumullah, selaku pemateri pada Daur Kurban pada saat ini. Saya hormati MC Ustaz Agus Hidayatul Rahman, STP, Asatir, juga ayah bunda serta anak-anakku sekalian. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita sama-sama nyimak ataupun hadir di Zoom meeting ini. Tentunya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Mudah-mudahan ini pengingat kita semuanya sehingga bisa memaksimalkan di waktu-waktu terbaik. Di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik yang Allah berikan dan Allah masih berikan kesempatan kita semuanya. Salah satunya kita niatkan karena Allah SWT dengan menimba ataupun cari ilmu dalam Zoom meeting kali ini. Juga tak lupa kita lantunkan salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada kedua hasanah kita. Dan kita sepanjang masa ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, pada niatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan kelak kita semua diakui menjadi umatnya, juga menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin. Abi Umi, ayah bunda yang saya hormati, ataupun anakku yang saya cintai karena Allah SWT, atas nama pondok pesantren, juga atas nama ketua pelaksana Idul Kurban 1443 Hijriah ini, terutama yang kami sampaikan adalah, yang paling utama yang kami sampaikan adalah ucapan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya, atas partisipasinya, atas niat baiknya menitipkan ataupun Idul Adha di pondok kami tercinta ini. Tentunya insya Allah kami semaksimal mungkin dari mulai proses penerimaan, mulai penyembelihan sampai pada pendistribusian sesuai apa yang ditentukan oleh baginda agung Rasulullah SAW. Kami panitia hanya bisa menerima penitipan ini. Tentunya kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan, jazakumullah khairul jazaa. Mudah-mudahan segala niat baik kita semuanya, semua pengorbanan kita semuanya, mudah-mudahan Allah SWT terima, menjadi bagian pada ketakwaan kita pada Allah SWT. Kenapa? Karena tidak akan sampai ya pada Allah itu berupa dagingnya, berupa darahnya, tidak akan, tapi apa? Ketakwaan. Mudah-mudahan ini bagian daripada ketakwaan kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Untuk sama-sama berkurban. Kenapa? Karena amalan yang paling utama di hari tanggal 10 Dzulhijjah adalah Idul Adha ataupun pengorbanan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang seluas-luasnya dan berkah untuk harta, keluarga, juga usahanya, ya. Dan mudah-mudahan kita niatkan bisa setiap tahun kita berkurban gitu. Selain haji tentunya ya, karena paling puncak adalah ibadah haji. Itu. Jadi ayah bunda kami sampaikan terima kasih yang pertama, dan sebagai informasi bahwasanya kami menerima sampai saat ini menerima jumlah mudohi, jumlah ataupun yang akan menitipkan kurban di kami di Pondok Pesantren Pondok Multazam ini sebanyak 92 orang mudohi, yaitu yang di akhwat gitu. Kami sampaikan sekali lagi di tengah-tengah pandemi mungkin yang mudah-mudahan alhamdulillah sudah berlalu, akan tapi santri kita tidak ada di pondok, insyaallah nanti kedatangan di hari Senin esok ya, dengan komitmennya ayah bunda yang sudah diniatkan jauh-jauh hari ketika pas pertemuan santri baru, juga kami menghubungi, alhamdulillah benar-benar sekali rezekinya tetap lancar, rezekinya tambah berkah, rezekinya mudah-mudahan tambah diberkahi Allah SWT, sehingga bertambah pula kebaikan untuk keluarganya, usianya, juga untuk umat Islam terutama sebagai syiar Islam seperti itu. Itu mungkin tidak akan banyak kalam yang kami sampaikan, yang ucapan tadi jazakumullah yang sebesar-besarnya, terima kasih yang seluas-luasnya kami sampaikan, dan kita niatkan Zoom meeting ini sama-sama saling mengingatkan gitu ya. Sebetulnya setiap ilmu itu perlu diulang-ulang gitu. Setiap ilmu perlu diulang-ulang sehingga apa? Sehingga akan menambah kekuatan iman kita, ya, akan menambah keimanan kita, sehingga apa? Ketika nambah iman pasti menambahkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Arafah ya, kalau yang mengikuti agenda ataupun mengikuti aturan dari pemerintah soal Arafah, maka banyaklah doa, mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberkahi Allah SWT, dan ayah bunda, umi abi semuanya sehat selalu, juga senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama panitia barangkali mohon maaf diganggu waktunya, untuk barangkali dalam keadaan apapun mungkin ada yang menghubungi gitu ya, memastikan gitu ya, memastikan untuk jadi atau tidaknya komitmen tersebut ya. Kemudian juga di waktu saat ini siang ini ya, mungkin juga ada saatnya ada sedang mungkin menyiapkan untuk hari esok gitu kan. Sama kami panitia juga mungkin mohon izin Pak Agus tidak sampai akhir mungkin karena juga sudah rapat juga sebetulnya untuk memfikskan juga untuk memaksimalkan amanah ini ya, amanah dari ayah bunda ini, dari Umi Abi ini. Kami sebagai panitia hanya tadi bagaimana menerima, bagaimana penyembelih, dan bagaimana mendistribusikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan ini
dinilai semuanya adalah ibadah. Kami panitia mudah-mudahan dicatatkan sebagai ibadah, terutama ayah bunda yang menitipkan atau yang Idul Adha di pondok kami juga mudah-mudahan dicatatkan sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Mohon maaf sekali lagi, dan sekali lagi terima kasih yang sebesarnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Agus, mohon izin, mohon tidak sampai akhir. Kami ucapkan billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz Devi yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Luar biasa, sukses gitu ya untuk pelaksanaan esok hari, dan luar biasa tadi sudah menyiapkan ya hewan kurban dan sebagainya. Mudah-mudahan dilancarkan gitu ya, sehingga titipan amanah dari Bapak Ibu, dari Abi Umi, wali santri semua dan Ananda semua kepada panitia kurban ini bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tadi yang disampaikan harapan-harapannya. Baik, baik Bapak Ibu dan Abi Umi dan Ananda semua, insya Allah langsung saja kita pada agenda utama, yaitu daurah kurban yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Haji Badruddin LC. Pada Ustadz Badar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayah ibu, ayah bunda, ya, dan santri-santri, baik santri baru maupun santri yang lama yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung 10 hari 10 Dzulhijjah, dan mudah-mudahan amal-amal kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda dan santri sekalian, insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita sama-sama murojaah kembali terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan kurban. Karena pada hakikatnya, pada intinya sebenarnya pembahasan masalah terkait dengan kurban ini banyak kaitannya dan tidak cukup untuk dibahas selama 1 jam. Tapi mudah-mudahan selama beberapa menit ke depan, sedikit banyak kita akan belajar bersama ya bagaimana hakikat kurban itu dan apa saja yang bakal kita dapatkan manakala kita melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentunya terkait dengan kurban itu tidak akan terlepas dari hadis Rasulullah SAW yang mungkin sering ayah ibu, teman-teman semuanya, ya, dan santri-santri semuanya mendengarkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah.
Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun atau mati syahid." Masya Allah, hadis ini adalah hadis yang seharusnya membuat kita sebagai umat Islam itu termotivasi untuk melakukan ibadah lebih daripada ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di sini sampai Rasulullah menyampaikan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Pertanyaannya adalah, ya, amalan apa yang bisa kita lakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini? Banyak ayah bunda. Semua amalan, semua ibadah, baik itu ibadah mahdhah seperti sholat, ya, maupun ghairu mahdhah, itu akan dicatat oleh Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, ya, membaca Quran, ya, kemudian bersedekah, silaturahim, ya, kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, bersolawat, ya, kemudian membantu orang tua, membantu yang membutuhkan, kemudian apalagi tentunya tak kurang di 10 hari terakhir ini yaitu amalan berkurban. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah, ya, saat awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah kemarin sampai saat ini, sudahkah kita memaksimalkan ibadah pada bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini? Apakah lebih baik, lebih kencang, atau sarwa baik? Nah, dalam kata Sunda itu, ya, bagus. Sarwa baik atau sama saja dengan hari-hari sebelum bulan 10 Dzulhijjah ini. Ini, ya, yang perlu kita evaluasi bagi kita semua. Ya, kalau Rasulullah sudah menyampaikan ada suatu amalan, ya, hanya 10 hari itu lebih dicintai Allah, Masya Allah. Ya, kalau Allah sudah mencintai hambanya, ya, kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Allah sudah mencintai hambanya, jangankan nggak minta pun Allah akan memberinya. Maka kalau selama ini kita sudah berdoa, kalau selama ini kita sudah meminta, ya, tapi ternyata Allah belum mengabulkan apa yang kita minta, jadi pertanyaan, ya, jadi pertanyaan bisa jadi, ya, doa kita hanya sekedar doa, minta kita hanya sekedar minta, tapi Allah belum meridhoi dan Allah belum mencintai. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang bisa mengganjal dari doa-doa kita. Nah, di sini Allah memaklumkan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa Allah lebih cinta dari hari-hari yang lainnya. Ya, maka barangkali kita akan ada yang menyesal, gitu kan? Sudah berakhir, ya Allah, kenapa kemarin saya nggak puasa, gitu kan? Kenapa kemarin saya nggak gencar membaca Al-Qur'annya? Kenapa saya nggak begini, nggak begitu? Nah, ini biasanya memang penyesalan itu selalu ada di akhir, ya. Oke, nggak masalah, ya, nggak masalah karena kita sudah sebagai manusia yang banyak lupanya, banyak khilafnya, maka mulai sekarang kita perlu berazam, tuh, kita mulai berazam untuk tahun depan, ya, setahun ke depan minta kepada Allah, ya Allah, ampuni hamba yang 10 hari ini belum optimal, belum maksimal, ya, dan berilah hamba umur yang panjang, kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan bulan ini. Artinya apa? Kalau kita sudah punya niat ingin memperbaiki pada tahun depan, kalau naudzubillah, ya, qadarullah, ya, di tengah di perjalanan tahun ini Allah memanggil kita sudah punya niat. Kita sudah punya niat akan memperbaiki ibadah kita dan ingin bertemu pada bulan Dzulhijjah. Itu minimal. Dan niat kita itu, ya, niat kita itu akan dihitung. Ya, jadi kalau orang berniat baik belum melaksanakan, ya, itu dapat
amalan. Udah dicatat oleh Allah. Kalau sampai nanti dilaksanakan, maka akan dilibatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal asram salihah. 10 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang lebih, terserah Allah. Beda dengan orang yang niat jelek. Orang niat jelek misalnya, naudzubillah, ya, misalnya di Indramayu musim mangga, gitu kan? Ya, dari malam saya dari Indramayu itu sampai jam 10 ya, diberikan, disuguhin mangga apa itu Indramayu? Mangga ginjo ya, mangga ginjo yang luar biasa ya. Misalnya lagi jalan panas, ada mangga mateng, merah merona, gitu kan? Kemudian tergoda itu kan, aduh mau beli, nggak ada yang jual atau nggak punya duit. Ini kayaknya nggak ada orang nih, gitu kan? Enak nih kalau ngerujak nih. Nah, udah niatan pengen memetik buah mangga tetangga. Ya, ketika sudah mau niat, sudah mau bergerak, ternyata istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat dengan kata-kata Ustadz, ingat dengan kata-kata pesan ayah bunda. Akhirnya mengurungkan, nggak jadi mengambil. Saat niat berbuat jelek, belum dicatat sebagai amalan jelek sampai melakukannya. Ketika niat itu nggak jadi dilakukan, maka dapat pahala. Nah, dapat pahala tuh. Ya, nah ini bedanya. Bedanya kita niat untuk melakukan suatu amalan yang baik dengan kita niat untuk melakukan amalan yang buruk. Maka sekali lagi, yuk kita sesali, kita evaluasi. Kalau 10 hari ini kita masih kurang maksimal, kita minta kepada Allah diberi umur panjang dan kita akan memperbaiki pada tahun depan. Insya Allah kita akan sudah mendapatkan niatnya. Nah, ayah bunda, anak-anakku semuanya, santri Al-Multazam, manakala kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, memaksimalkan 10 pertama bulan Zulhijjah ini, itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah jelas sekali. Rasulullah sungguh memaksimalkan 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, kalau kita ingin dicintai Allah, ya tentunya kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata bukti cinta. Kita bukti cinta kepada Allah itu dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imran ya, ayat 31 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabu ini kata Rasulullah. Maka ikuti aku. Ikuti aku ini adalah mengikuti dari gerak-gerik beliau, sunnah-sunnah beliau, ucapan-ucapan beliau. Ikutin semuanya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Rasul tidurnya, ya, bagaimana Rasul setelah bangunnya, ya, kemudian bagaimana Rasul interaksi dengan orang tua, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, bagaimana sholatnya, ya, bagaimana sedekahnya, ikutin. Ya. Karena kita mencintai Allah. Bukti mencintai Allah mengikuti Rasul. Kalau ada orang yang ngomong mencintai, tapi nggak mengikuti, malah melawan, ya tentunya kira-kira cinta nggak? Nggak cinta. Ya, cinta itu dibuktikan dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Ya, maka mari kita bersama sedikit meskipun tidak bisa semua yang dilakukan Rasul kita ikutin, ya minimal kita ada niat tadi. Niat ini penting banget. Minimal kita ada niat mohon kepada Allah, ya Allah berikan hamba kemudahan, berilah hamba ilmu, berilah hamba kekuatan untuk bisa melaksanakan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu nanti kita nggak melaksanakan atau enggaknya, tapi kita sudah punya niat. Ya, misal sama seperti kita, oh ya Allah, saya pengen banget umroh. Ya, itu harus ditanamkan bagi umat Islam. Jangan sampai niat gimana, boro-boro umroh, ya kan? Makan aja hese, gitu kan? Makan aja susah, masa umroh gitu kan? Gimana mau kurban? Ya, tanggungan dia masih banyak, gitu kan?
Nah, kalau seperti itu berarti masih menggantungkan umroh itu dengan harta, masih menggantungkan kurban itu dengan biaya. Padahal berapa banyak orang yang bisa haji, bisa umroh tanpa mengeluarkan 1% pun. Meskipun butuh uang, tapi uangnya dari Allah melalui agnia, melalui orang lain. Orang juga berkurban juga bisa begitu. Ya, seperti tahun lalu saya mau kurban. Ini dari mana gitu kan? Bismillah, yang penting punya niat kurban. Alhamdulillah ada yang transfer tuh. Ya. Jumlahnya enggak harga kambing dulu 3,5, itu transfer 3 juta nggak salah. Ada yang transfer gitu kan. Langsung saya kurbankan. Gitu kan. Dan sekarang tahun ini seolah niat kurban di Palestina gitu kan. Nah, jadi mungkin dari ayah bunda barangkali ya sudah berkorban kemana-mana, misalnya ke lembaganya, ke sekolah SD-nya, kemudian sekarang ke multazam, barangkali ke depan akan mencari sumber-sumber amal yang lainnya, ya bisa dicoba tuh untuk berkorban di Palestina. Ya alhamdulillah saya di Kuningan diamanai sebagai bergabung di KNRB Kuningan, salah satu juga menyalurkan kurban di Palestina. Baik ayah bunda, karena bukti cinta, ya Allah itu akan memberikan atau memberikan ujian, ya jika Allah itu mencintai. Jadi Allah itu akan menguji hambanya saat Allah itu memang mencintainya. Dan siapa yang paling banyak diuji? Para nabi, para anbiya. Semua para anbiya itu diuji oleh Allah. Gak ada yang gak diuji. Bukankah mereka adalah kekasih Allah? Namanya kekasih, kok diuji gitu kan? Ya, ini kan kadang-kadang, masa saya kan cinta kamu misalnya, ayah misalnya, istri misalnya, loh, ayah kenapa ayah kok begini sama saya? Bukannya saya ini adalah kekasihmu misalnya gitu kan? Ya, justru Allah ini mencintai hambanya, semakin mencintai maka semakin akan diberi ujian. Ya, seperti contohnya Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim diuji? Bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Ya kan? Ketika dikaruniai anak, ya bisa dibayangkan ya, penantian lama, ya seorang anak, kemudian Allah berikan anak, ya itu rasanya gimana coba? Oh senang banget, ya senang banget. Ini saya sudah bertemu dengan beberapa teman yang lama menunggu, ya lama menunggu anak, saat istrinya hamil, waduh bahagianya, lebih bahagia daripada nikah langsung hamil, ya gitu kan. Jadi penantian itu ternyata membuat seseorang itu makjul banget ketika sesuatu itu yang diharapkan itu hadir di depannya. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim. Ketika sudah diberikan oleh Allah ya seorang anak, ternyata kata Allah, nah ini nggak cukup nih. Ternyata kamu itu ya yang tadinya benar-benar beribadah kepadaku, ketika punya anak, sudah mulai bergeser nih, gitu kan. Wah, perlu diuji nih, apakah engkau benar-benar mencintai aku atau ada cinta selain aku, gitu kan. Akhirnya kepada Nabi Ibrahim, ajak anakmu, ajak istrimu. Kemana ya Allah? Ke sana, ke negeri, ya, negeri jauh dari Palestina. Nah, akhirnya karena ini ada perintah, ya, namanya Nabi pantang untuk menolak, ya, pantang untuk membantah, jalan, nggak ada pesawat tuh, ya, nggak ada Gojek, nggak ada Grab, ya, nggak ada jalan tuh, yang dari Palestina ke Mekah, itu berapa kilo? Sekitar 600-an, ya 600 kilometer kalau salah. Kemudian sampailah kepada di Mekah yang kata Allah, ya tidak ada tanaman, ya kan? Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah, yang dihormati, yang Tuhan kami
Ya Tuhan kami, yang demikian agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, bisa dibayangkan ayah bunda, teman-teman semuanya, santri dan semuanya, ya. Nabi Ibrahim ya menitipkan anak istrinya kepada Allah di lembah yang tanpa ada tanam-taman. Tidak seperti di Indonesia. Enak di Indonesia gitu kan. Bisa ngiup gitu kan di bawah pohon gitu kan. Tapi di Mekah nggak ada. Saya itu nggak ada taman sama sekali. Gersang, panasnya luar biasa. Apalagi kalau musim panas itu mungkin sampai 40 ya, sampai 40 lebih. Ya, itu panas banget gitu kan. Mungkin kalau yang sudah pernah umroh, haji itu bisa merasakan gitu kan. Keluar dari hotel, hawanya wus gitu kan. Panasnya luar biasa gitu kan. Tapi benar-benar nikmat. Kenapa nikmat? Ya karena kita pengen merasakan ke sana gitu. Maka dengan rasa cinta, mencintai ibadah umroh haji, maka panas itu lewat gitu kan. Nah, nggak cukup ujian. Ya, saat istrinya ya Siti Hajar, kemudian anaknya Ismail ditempatkan di dekat Baitullah, ya apakah Nabi Ibrahim nggak sedih? Sedih, ya salah naluri, salah alamiah, secara manusiawi pasti sedih mendirikan anak yang dinanti lama-lama, ya kemudian suruh ditinggalkan, ya maka anak-anakku semuanya, kalau kalian di pesantren itu bukan berarti ayah ibu nggak rindu, nggak kangen, ya nggak nangis ya karena saya sudah mengalami. Saya juga punya anak yang ya tinggal di pesantren gitu kan, tapi apa ya itulah bukti cinta gitu kan, itu bukti cinta ya. Sama bukti cinta Nabi Ibrahim ya itulah dengan cara melaksanakan perintah Allah ya. Ditinggalkan ya, kemudian saat kembali ke Palestina ya, istrinya Siti Hajar menyampaikan, wahai suamiku, ya kenapa engkau tega menitipkan di tempat yang ini? Bagaimana nanti? Ini kan, siapa memerintahkanmu? Nabi Ibrahim tak berjalan. Wahai suamiku, tegakah engkau meninggalkan anak bayimu yang masih kecil? Gitu. Wah, itu semakin Nabi Ibrahim itu, wah ada Allah, gitu kan. Itu pergejolakan yang luar biasa antara taat cinta kepada Allah dengan taat atau dengan cinta kepada istri dan anaknya. Ya. Kemudian karena Nabi Ibrahim nggak menoleh tuh, ya, karena nggak tega menoleh gitu. Mau nengok itu, aduh ya Allah, nggak tega banget gitu kan, ya, nggak tega banget. Karena nggak noleh, akhirnya, wahai suamiku, siapakah yang memerintahkan engkau untuk menitipkan kami di sini? Baru Nabi Ibrahim menyampaikan, ya, Allah lah yang memerintahkan saya untuk menitipkan kalian di lembah ini. Oh, ya sudah. Kalau itu memang perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau iman itu perintah Allah, maka tinggalkan kami di sini. Nah, ini ayah bunda teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, kalau yang namanya sudah cinta, itu pasti akan taat. Ya. Beda kalau Siti Hajar, itu nggak memiliki tauhid yang kuat. Pasti akan ngejar tuh suaminya, pasti akan dikejar, digondelin. Itu pasti itu. Itu pasti akan digondelin. Seperti ya santri-santri kelas 7 biasanya kan begitu. Awal-awal datang, gitu kan? Ya, kemudian diantarkan, kopernya sudah masuk kamar, ayahnya pergi. Ah, itu ayah pergi itu bukannya senang, enggak. Aduh ya Allah, sedih gitu kan, tapi ya Allah kutitipkan engkau, titipan anakku ya Allah kepadamu di pesantren Al-Multazam. Jagalah dia. Ini kan. Kan ada juga yang gondelin tuh, oh ibu, jangan tinggalkan aku, nangis gitu kan. Ya, yang pernah ya, nih, mungkin yang sudah kelas 8, kelas 9, atau kelas SMA, dulu kelas 7 begitu kan. Ya, itu adalah hal yang wajar. Tapi sekali lagi, kalau fokus kita, fokus kalian, ya, misalnya di Multazam, itu dalam rangka untuk ibadah, untuk mencapai membahagiakan orang tua, ya, dan fokusnya ke Allah, insya Allah rasa kangen, rasa itu akan lewat, rasa sedih, rasa itu pokoknya akan lewat. Ya, kenapa? Karena memang niatnya adalah untuk menuntut ilmu. Nah, tidak sampai situ, ya anak-anakku semuanya.
saat Allah sudah menentukan situ, Nabi Ibrahim seling mengunjungi, ya kangen gitu kan. Jadi kalau orang rindu cinta itu kangen pasti. Rindu, pasti ingin bertemu. Saat seseorang rindu, baru akan terobati manakala bisa bertemu. Nah, ada begitu Nabi Ibrahim. Datengin anaknya, gitu kan, dikunjungi, pulang lagi, gitu kan. Nggak lama-lama mengunjunginya. Kenapa? Karena ada tuntutan dakwah di Palestina. Kunjungin lagi, ya. Sampai ngunjungin sampai Nabi Ismail sudah besar, ya sudah remaja. Nah, muncul lagi itu ujian. Nah, ternyata Nabi Ibrahim sudah lulus itu ujian, meninggalkan anak istrinya di sini. Nah, ini kudu diuji lagi nih, ya dengan apa? Dihadirkan dalam mimpi, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Wah. Ibrahim, sembelih anakmu. Apa ini? Katakan, ya Allah, ini ujian apa ini? Anak yang dinanti-nanti, ya, kemudian sangat rindu, sangat bermain bersamanya, dicium, wah indah kalau punya anak itu. Kok saat sudah kondisi seperti itu, Allah perintahkan, Allah uji, sembelih anakmu. Ya kan? Dan hebatnya lagi ditawarkan ke anaknya, wahai anakku, sejak aku mimpi tadi malam untuk menyembelihmu. Ya. Bagaimana pendapatmu? Karena Nabi Ismail adalah seorang yang memang sudah diilhami oleh Allah, mempunyai tauhid yang kuat. Ya, apa katanya? If'al. Lakukan wahai ayahku, sehingga engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, ini adalah anak yang luar biasa. Anak yang luar biasa, manakala akan diuji oleh orang tuanya, dia sabar. Ditinggalkan di pondok, sabar. Itu anak yang soleh, gitu kan. Anak yang solehah, gitu kan. Ya, karena Nabi Ismail kecil sudah menyatakan siap, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud Allah? Apakah benar-benar Allah itu ingin istilahnya Nabi Ibrahim itu membunuh anaknya? Enggak, itu adalah sebagai simbol. Simbol apa? Simbol untuk menyembelih hal-hal yang kita cintai. Ya, kenapa? Karena Allah cemburu. Allah itu cemburu manakala hambanya itu ya lebih mencintai barang, lebih mencintai makhluknya. Maka Allah akan uji. Ya, Allah akan uji dengan yang dicintai itu. Apakah saat ada ujian akan kembali ke Allah atau tetap akan kekeh kepada makhluk Allah yang dicintainya. Ya. Maka beda dengan Nabi Ibrahim. Beda dengan Ismail kecil. Karena ini perintah Allah. Maka mereka melakukannya. Ya. Karena Nabi Ibrahim sudah melakukan, ya, maka Allah ganti itu. Ya. Ganti, oh ternyata engkau, ya, wahai Ibrahim, ya, itu benar-benar patuh dan lebih cinta kepadaku. Maka bonusnya tuh, bonus saat ketaatanmu itu sudah luar biasa, ketauhidanmu kuat, maka tuh saya kasih tuh domba. Ya, itu. Jadi ini bisa kita ambil hikmah semuanya, bahwa kadang-kadang kita ingin berinfak, kita ingin memberikan sesuatu, itu apa ya? Tarikan itu berat sekali. Aduh, infak enggak ya? Infak enggak ya? Nanti makanya gimana? Nanti jajannya gimana? Oh, ini jajan tinggal 50.000 nih. Ya, kiriman masih lama kayaknya. Aduh, infak enggak ya? Infak enggak ya? Itu antara naluri fitrah ingin berbuat baik sama apa ya? Penghalang setan itu luar biasa. Nah, ini ujian kita bersama di kehidupan ini. Ya, maka kita perlu belajar sedikit demi sedikit. Untuk apa? Untuk menyembelih kecintaan kita kepada selain Allah. Nah, karena apa? Cinta tidak dikuatkan dengan pujian, ya, tapi cinta dikuatkan dengan ujian. Bukan karena dipuji semakin cinta, tetapi karena diuji semakin cinta. Nah, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka pasti akan diuji.
Ya, jadi kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Allah uji dengan sakit, itu bukan karena Allah benci. Bukan. Karena Allah juru cinta. Kenapa? Karena seseorang yang diuji misalnya sakit, yang biasanya banyak main, yang biasanya banyak bergaul ke sana kemari nggak karuan, ya, tapi saat berada di ranjang, nggak berdaya, apa yang bisa diucapkan? Apa yang bisa dilakukan? Ya, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu kan? Minimal kalau dia nggak banyak istighfar, ya, nggak banyak istirja, nggak banyak mengatakan kalimat thayyibah, ya, minimal setidaknya bisa menghindarkan amal-amalan, perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di luar sana. Atau ayah bunda misalnya, gitu kan? Kayak dalam kehidupan suami istri, nah, tentunya kan ada ujian, gitu kan? Contoh misal, ya, misal simpel-simpel saja, ibu masak, ya, masak enak banget. Misalnya hari ini kan mungkin ada yang masih puasa Arafah, wah, masak opor misalnya untuk nanti buka keluarga bersama ayah, misalnya suami sama anak gitu kan. Wah, udah masak enak, ya. Pas 5:30 sudah mau buka, si ayah, suami, pergi tuh. Nanti kan? Ya, pergi. Barangkali perginya mau buka bersama dengan kantornya atau yang lainnya. Tapi nggak ngomong tuh misalnya. Ya, Pak, nggak pamitan gitu kan. Atau mah mau pergi sebentar ya. Tentang ngomong sebentarnya itu, barangkali ada yang nggak jujur ya. Cuma sebentar gitu kan. Mungkin karena sesuatu hal, jadi nggak ngomong langsung, Mas, saya akan buka puasa di kantor misalnya. Nah, ketika suami pergi gitu kan, ternyata buka bersamanya belum datang gitu kan, itu kan ujian gitu kan. Ya, kalau niatnya masak itu bukan karena Allah, pasti akan kecewa. Ya enggak? Wah, udah dimasakin enak-enak, udah dimasakin gini-gini, udah capek gitu kan, malah buka puasa di luar. Mending gak dimasakin. Nah, gitu kan, itu pasti kecewa. Nah, kenapa perlu kecewa? Nah, ini ditekankan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, bahwa orang yang orang akan kecewa manakala dia menyandarkan kepada selain Allah. Maka amal apapun, ayah bunda, amal apapun, anak-anakku semuanya, ikhlaskan niat karena Allah. Kalau kita beramal karena seseorang, kita beramal karena makhluk Allah, maka tunggulah, pasti kita akan kecewa. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi bukti cinta tadi ya, kalau orang mencintai sesuatu, pasti dia akan melakukan sesuai dengan perintah orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Allah, pasti kita akan melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti tadi, seperti Siti Hajar, seperti Nabi Ibrahim, seperti Ismail kecil, itu karena taat kepada Allah, tauhidnya kuat, apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan. Nah, sekarang terkait dengan korban, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Ya, dalam Al-Qur'an yang sebagaimana saya sampaikan tadi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ya. Kalau diberi nikmat banyak, apa yang kita lakukan? Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat. Ya. Dirikan sholat dan berkorbanlah. Gitu kan? Kenapa? Ternyata kita melaksanakan sholat itu adalah sebagai gambaran kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkorban. Nah, itu adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segalanya. Ya. Misal anak-anakku ya. Orang tua kalian sudah melahirkan, sudah merawat, sudah mendidik, sudah membelikan baju, membelikan itu, ngajak rihlah kemana-mana, ya, dengan penuh kasih sayang. Kemudian kalian merasa, oh, orang tua saya itu benar-benar mencintai saya, gitu kan. Kemudian ayah ibu kalian memerintahkan, nah, tolong bantu ibu cuci piring. Kira-kira kalian berani membantah nggak? Enggak. Ya, nggak mungkin akan berani membantah. Iya, baik mah, gitu kan. Kenapa? Karena kalian mencintai orang tua dan orang tua mencintai kalian. Maka kalian di saat diperintahkan, ya, di saat diminta, itu akan melaksanakan
perintah orang tua. Ya kan? Nah, kita kan ayah ibu pengen banget kamu hafal Al-Quran, pengen banget nanti itu kita berkumpul di surga. Ya gimana caranya ya nak? Ya, nah ini ayah ibu itu pengen banget kamu tuh bisa sekolah di pesantren. Ya nak ya, kamu sekolah di pesantren ya, supaya ibadahmu terjaga, supaya Al-Quranmu terjaga. Aduh, senang bahagia. Kalau kalian mencintai orang tua, pasti kalian nggak akan bisa membantahnya. Ya, jadi konsekuensi cinta itu melaksanakan apa yang diperintahkan orang yang dicintai. Begitu aja dengan Allah, gitu kan? Kata Allah tadi, aku telah memberikan kamu yang banyak loh. Yuk sholat, yuk korban, gitu kan? Ya, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita nggak mampu berkorban? Disuruh Ya, kembali ke awal tadi. Ya, Hmm. karena banyak teknis sebenarnya bagaimana orang itu bisa korban. Kalau memang nggak mampu sama sekali, ya, dan belum punya, mungkin masih punya target-target lain, masih punya utang, ya diprioritaskan untuk membayar utangnya. Tapi kalau misalnya utang nggak ada, gitu kan, ya berkorban. Nah, berkorban ini tidak hanya sekedar setahun. Nah, ini kadang-kadang banyak ya orang yang memahami bahwa kalau udah korban sekali, udah nggak korban lagi, enggak. Gitu. Jadi tiap tahun berkorban. Ya, karena Rasulullah juga tiap tahun berkorban. Ya, kenapa? Karena Allah tadi sudah memberikan nikmat yang banyak, yuk korban, gitu kan. Nah, hukum korban di sini adalah sunnah muakkadah. Nama sunnah muakkad itu sunnah yang dikuatkan, sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, jadi bagi yang mampu, dan alhamdulillah, mudah-mudahan ayah bunda, anak-anakku semuanya yang telah berkorban tahun ini, mudah-mudahan Allah lipat gandakan, mudah-mudahan Allah mampukan, ya, mudah-mudahan Allah berkahi, baik berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah lingkungannya, dan berkah-berkah yang lainnya. Ya. Nah, karena kebaring itu kita akan belajar bersama apa sih keutamaan, manfaat dari kalau kita berkorban. Dari awal tadi kita sudah paham ya, orang yang berkorban itu berarti bukti dia cinta kepada Allah. Bukti cintanya kepada Allah itu diaplikasikan, diimplementasikan ya dengan melalui berkorban. Ketika kita melakukan amalan korban ini, ternyata kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa sekali. Apa saja itu? Yang pertama, ya, bahwa kurban itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam soal Maidah ayat 27, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya bertakwa itu berarti ya, ikhlas, asalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kata-kata mendekatkan diri. Ya, koruba. Maka ada kata-kata korib, dekat. Kalau koruba mendekatkan diri kepada Allah, itu artinya adalah kalau orang semakin cinta, itu kan semakin pengen deket-deket. Ya enggak? Iya. Kan kalian pernah misalnya mempunyai rasa cinta. Apa yang diinginkan? Apa yang dirasakan? Pengen deket kan? Ini kan. Kalian misalnya yang sudah kelas 7, kelas 8, kelas 9 kemarin di pondok, misalnya kan. Kalian mencintai rumah, mencintai keluarga, mencintai ayah bunda. Apa yang diinginkan, yang dirasakan? Pengen deket. Pengen pulang, itu kan pengen dekat. Nah, coba kalau misalnya kalian nggak cinta ayah bunda, kalian nggak cinta rumah itu ibarat malah seperti neraka, kira-kira kalian mau pulang nggak? Enggak. Nah, mending saya di sini aja. Barusan tadi malam tuh. Ya, tadi malam saya ada yang istilahnya yang curhat gitu kan, yang curhat. Ya. Ternyata dia betah di luar gitu kan. Artinya betah di rumah keluarganya, nggak di rumahnya gitu kan. Saya tanya, ngapain kamu nggak di rumah kamu gitu kan. Barangkali selama ini ya orang tua ayah kamu kan kangen sama kamu gitu kan. Apa gitu kan, kalau di rumah itu seperti gini gitu, malah semakin sumpah. Nah, ini mungkin jadi evaluasi bagi orang tua bagaimana cara membuat anak itu betah di rumah. Gitu kan. Karena kalau di rumah kan masih mending, bisa diawasi daripada memang lebih banyak di luar. Jadi kalau orang cinta itu akan semakin dekat, ya, ingin dekat-dekat. Sama, ketika kita mencintai Allah, pasti kita ingin dekat kepada Allah. Nah, salah satu
hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah berkurban. Maka arti kurban itu adalah dekat. Ya, adalah dekat. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih hewan kurban. Kemudian selanjutnya adalah sebagai penebus dosa. Rasulullah pernah berkata kepada anaknya Fatimah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah ia." Ya, maka memang idealnya ya anak-anakku semuanya ketika berkurban itu memang menyaksikan. Ya, menyaksikan. Tapi kalau karena ada sesuatu hal ya kalian belum bisa ke sini, nanti bisa dibuktikan panitia dengan mengirimkan bukti fotonya ya. Karena sekarang istilahnya apa ya? Zaman yang mudah gitu kan. Kalau mau saya nggak mau foto misalnya, saya mau video call biar jelas-jelas gitu kan. Ya, biar jelas-jelas hewan saya itu benar-benar sesuai dengan kriteria. Ya, takut nanti tiba-tiba misalnya telinganya hilang satu gitu kan, atau matanya nggak ada itu kan, cacat gitu kan. Ya, saya pengen video call, boleh request barangkali gitu kan ya, request untuk video call. Ini kambingnya benar-benar disembelih. Ya. Hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah. Iya, sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Masya Allah, tetesan darah itu berapa kalau dihitung itu kan? Ya kan darah itu kan ada membentuk molekul-molekul sel-sel banyak banget itu kan. Ya, ternyata itu sebagai penghapus dosa. Berapa kali kita berkorban? Ya, berapa kali kita berkorban selama hidup kita? Sampai wallahu alam nanti kita sampai meninggal dunia, setiap tahun kita berkorban, masya Allah ya. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian selanjutnya adalah sebagai ungkapan syukur. Jadi kalau orang berkorban, ya sebagaimana saya sampaikan tadi, ya di ayat yang tadi surat Al-Kautsar tadi adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi orang bersyukur itu enggak cukup alhamdulillah ya Allah, hamba engkau beri hamba ini itu, enggak. Itu hanya syukur di lisan. Ya. Jadi syukur itu harus diyakini dengan hati bahwa benar ya Allah lah yang memberikan nikmat ini. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah bil jawarih. Ya, dengan anggota tubuh. Sholat, ya, puasa, ibadah, zakat, sedekah, korban, itu adalah bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pertolongan di hari akhir. Nah, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Ayah bunda, anak-anakku semuanya, siapa yang akan mendapat syafaat pada hari kiamat kelak? Ya, kita belum ada jaminan, kita nggak ada yang bisa menjamin. Ya, tidak ada pun ya jaminan kita itu bisa akan di sisi Allah di surganya kelak. Maka kita perlu sumber-sumber amal, perlu membuka sumber amal sebanyak-banyaknya. Bisa jadi kita rajin sholat, ya kita mengandalkan ibadah sholat duha, tapi bisa jadi ya ibadah sholat itu gantung, tidak diterima oleh Allah, gitu kan? Bisa jadi kita menggantungkan rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud rajin, ya. Tapi bisa jadi ya Allah belum menerima puasa kita karena kita misalnya puasa bukan karena Allah, gitu kan. Maka kita perlu membuka pintu, membuka sumber-sumber amal sebanyak-banyaknya. Ya. Semampunya kita lakukan. Sekecil apapun itu lakukan. Karena bisa jadi hal yang kecil itulah yang kadang-kadang justru Allah terima. Ya, karena ada kisah tapi tidak bisa sebutkan karena memang waktu ya. Tapi masih ada waktu sampai jam berapa ini, Bagus? 5 menit lagi. Oke. Pertolongan hari kiamat. Ya. Kemudian yang lainnya adalah mensucikan diri dan harta benda. Jadi korban itu salah satunya adalah mensucikan diri dan harta. Jadi
harta itu kan ada zakat, fitrah, zakat mal, sedekah. Itu dalam rangka mensucikan harta kita. Bisa jadi karena harta kita ada embel-embel yang belum halal, gitu kan, bercampur dengan yang tidak halal, disucikan, ya, disucikan dengan cara zakatin, sedekahin, dan berkurban. Kemudian keenam adalah memberdayakan usaha ternak lokal. Ya, dengan adanya kurban, yang mampu bisa membeli kepada petani, kemudian penjual, sehingga apa? Sehingga roda ekonomi umat Islam itu dapat bergulir, gitu kan. Nah, tapi kalau anehnya kadang-kadang ya kita sebagai umat Islam itu malah membeli mungkin kurban ke ya yang non Muslim, gitu kan. Ya, maka saran saya kalau membeli sesuatu ya diprioritaskan kita membeli ke saudara kita sesama Muslim. Kemudian keutamaan yang lain adalah mencontoh Nabi Ibrahim, ya. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kronologi diperintahkannya ibadah kurban. Kemudian mendapat keberkahan hidup. Misalnya bisa jadi selama ini kita sakit-sakitan, anaknya gering-geringan, ya, atau istrinya sakit-sakitan, sakit kepala, besok sakit pundak, besok lagi sakit perut, sakit lutut, gitu kan, pundak, lutut, kaki sakit semua, gitu kan. Ya, bisa jadi, gitu kan. Karena kita rajin sedekah, kita mensucikan harta kita, kemudian kita berkorban, Allah mendatangkan keberkahan. Ya, tiba-tiba, kok saya sekarang nggak sakit-sakitan ya? Kok saya sekarang sehat-sehat aja ya? Itu namanya, salah satu adalah bukti indikator dari keberkahan. Kemudian memperkuat silaturahim, gitu kan, dengan mengantarkan kepada orang penerima, kemudian mengucapkan terima kasih, mendoakan, meskipun anak-anak semua nggak langsung mengantarkan kepada penerima, ya, insya Allah penerima itu nanti akan mendoakan, ya Allah pasti akan mendoakan, berikan terbaik, doakannya mana, dan doa itu akan sampai kepada teman-teman semua atau sampai kepada para mudhohim. Nah, kemudian sebagai bekal di hari akhir, ya, karena kita di dunia ini sebagai pelancong, kalau kita ingin ke Jakarta pasti kita akan membutuhkan perbekalan yang cukup. Kalau di Jakarta aja kita ingin bekal yang cukup, bagaimana dengan akhirat, bagaimana dengan negeri yang akan lama banget ya kita jumpai. Tentunya kita perlu bekal yang sebanyak-banyaknya. Ini mungkin yang dapat Ana sampaikan. Terakhir menutup dari daurah ini, bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa berkorban dengan yang terbaik, ya, dengan domba warna putih dan bertanduk. Kalau bertanduk itu artinya sudah benar-benar gagah, gitu kan. Dan beliau sendirilah yang menjelimnya. Kemudian yang terakhir adalah bagi anak-anak yang kemarin niatnya atau sekarang niatnya, ya, atau kemarin baru hari ini misalnya menitipkan kurbannya, sunahnya adalah tidak memotong kuku dan rambut. Kalau sudah kelewat ya sudah. Yang setelah niat seharusnya tidak memotong sampai nanti hewan dipotong. Nah, ini ada yang salah kaprah, bahwa yang dimaksud tidak memotong rambut dan kuku adalah rambut dan kuku mudhohinya, orangnya, bukan rambut dan kuku hewannya, ya kan? Bukan rambut dan kuku hewannya, tapi rambut dan kuku kita. Kenapa? Supaya apa? Supaya kuku rambut yang berkorban itu nanti ikut menjadi saksi pada hari kiamat atas yang dikorbankan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Insya Allah materi-materi yang banyak banget berterbangan oleh para asatidz, silahkan disimak. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anakku semuanya, ayah bunda di sini, Allah akan memberikan keberkahan karena kita termasuk berada di majelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya, tidak terasa ya, ternyata 1 jam tadi sampai lupa untung lihat HP. Oh, ternyata udah 1 jam, luar biasa saking materinya sampai terbawa, terhanyut ya dengan apa yang tadi beliau sampaikan. Kemudian jazakallah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya pada Haji Badruddin LC yang tadi sudah disampaikan pada kita semua. Mudah-mudahan sebagai pengingat, sebagai ilmu bagi kita semua,
agar hikmah di Zulhijjah ini tidak terlewat. Luar biasa, jazakallah. Dan mungkin barangkali ada yang mau berkurban tahun ini bisa berkurban tahun depan, gitu ya. Multazam terus membuka. Baik Bapak Ibu, Abi Umi serta Ananda, santri semua, santri yang multazam, sepertinya ada tanya waktunya ya, waktunya, atau mungkin satu atau dua, mungkin ada yang ingin bertanya dari Ananda semua, atau mungkin Bapak Ibu yang ikut menyaksikan agenda pada pagi hari ini menjelang siang, atau boleh chat lah, barangkali ada yang malu mungkin menampilkan videonya, silakan bisa chat di kolom komentar yang ingin bertanya. Begitu ya, kita minta waktu 2 menit atau 3 menit, gitu ya, tadi kita silakan katanya. Mungkin ada 2 atau 3 atau mungkin 1 penanya yang ingin bertanya pada Ustaz Badar, bisa di kolom chat nanti ya, barangkali mau malu menampilkan video, atau kalau yang mau menampilkan video silakan. Gitu ya. Bagaimana kita hitung sampai 10 nih ya. Apakah ada yang ingin bertanya di kolom chat, atau mungkin ingin raise hand? Kalau ingin menampilkan video bisa raise hand. Kalau yang ingin malu mungkin menampilkan video bisa di kolom chat ya, di kolom chat kita sudah lihat di sini yang ada di chat sudah. Baik, apakah ada? Kita lihat yang raise hand belum ada di kolom chat. Kita tunggu beberapa saat. Silakan Bapak Ibu. Tadi luar biasa materi yang Ustaz Badar sampaikan. Anak sendiri tadi sampai lupa waktu ya, ini ada batasan waktu itu. Tadi mengawali beliau dengan bagaimana niat, itu luar biasa, sampai terhanyut kita di apa yang beliau sampaikan. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau Ananda semua, santri semua yang ingin bertanya bisa menampilkan menampilkan videonya dengan raise hand, atau kalau malu bisa di kolom chat. Ya, di kolom chat kita langsung nanti akan bacakan pertanyaannya. Baik, kita tunggu, belum ada. Iya, silakan. Tidak jelasnya. Bukan ini manusia ya, jadi nggak ada yang bertanya. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada mungkin kita akan cukupkan, dan mungkin insya Allah ke depan begitu yang melihat beberapa hari yang lalu juga ada yang sempat menyampaikan sepertinya kajian-kajian atau mungkin apalah nanti namanya majelis taklim bulanan atau apa, mungkin sepertinya perlu begitu ya, untuk kita semua biar saling mengingatkan. Jadi nanti insya Allah mungkin kita coba diskusikan di Asatidz semua apakah perlu gitu ya kita mengadakan seminar bulanan mungkin seperti itu, atau mungkin ada momen-momen apa nanti tahun baru Muharram dan sebagainya, bisa gitu ya nanti ada seminar seperti ini ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cukup. Baik, cukup. Itu saja mungkin untuk pertemuan pada pagi hari menjelang siang hari ini. Barangkali ada yang ingin mungkin malu begitu ya menyampaikan chat secara pribadi, kami persilahkan begitu ya Ustadz Badar. Pasti nomornya sudah beredar di mana-mana begitu ya, sudah pada tahu. Silahkan barangkali mau ingin berkomunikasi langsung dengan beliau, silahkan. Tadi ada kurban di Palestina tadi ya, kurban di Palestina, ada kemudian beliau juga sering memberikan terapi dan lain sebagainya, bisa komunikasi langsung dengan Ustadz Badar begitu ya, di nomornya begitu ya. Mungkin perlu disampaikan nomor Ustadz? Di chat diketik 081 22 55 77 565. Oh, nolnya sampai. Kita tampilkan di kolom chat. Barangkali kadang ada juga yang menampilkan video malu kemudian chat karena ini disaksikan banyak orang juga malu, mungkin ingin chat secara pribadi begitu ya. Itu kalau nomor Ustadz Badar ada di kolom chat, Bapak Ibu mangga gitu ya. Ada Ananda semua, santri semua, barangkali ada yang ingin curhat gitu ya, ingin komunikasi secara pribadi dengan beliau, nomor beliau ada di kolom chat 081 225 577 565 ya. Baik, itu saja mungkin pertemuan pada siang hari ini. Jazakallah Ustadz Badar
atas waktunya di agenda kita untuk daurah kurban 1443 Hijriah Al-Multazam. Dan jazakumullah khairan sekali lagi pada Bapak Ibu, anak Abi Umi dan Ananda semua yang sudah menitipkan hewan kurbannya di tahun ini. Insya Allah besok, begitu ya, besok pelaksanaan penyembelihannya, begitu ya, hari Ahad. Diawali dengan salat Idul Adha dan dilanjutkan langsung dengan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan agendanya lancar begitu ya dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pertemuan pada siang hari ini. Jazakallah atas waktunya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Anda pribadi sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke.